Shalom, salam bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sempurna, sehingga sekali lagi pada hari ini kita dapat hidup dan menikmati ibadah, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Pada hari ini saya senang sekali membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini merupakan ingatan kepada para murid Yesus dan kepada semua para pendengar pada waktu itu. Merupakan ajaran Kristus tentang akhir zaman. Teks firman Tuhan ini juga merupakan ingatan bagi kita pada saat ini. Menjelang kedatangan Yesus, firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak satu orang pun yang tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pembacaan kita sebentar tadi, saya menarik satu tema untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa akan ada tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus. Ya. Akan ada tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus. Seperti timbulnya para penyesat, peperangan akan kedengaran, akan terjadinya rusuhan dalam kerajaan, terjadinya kelaparan dan gempa bumi. Nabi palsu akan muncul, penyakit akan muncul. Itu adalah beberapa kejadian-kejadian yang akan timbul di dunia ini sebelum kedatangan Yesus. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa jika tanda-tanda ini terjadi, maka kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Yesus mengingatkan atau mengumpamakan kedatangannya seperti pohon ara. Demikian juga apabila kuasa dunia dan kuasa alam mulai terjadi, itu menandakan kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak tanda-tanda sudah terjadi. Bahkan sekarang ini pun kita sedang mengalami kegoncangan. Bahkan seluruh dunia sedang mengalami kegoncangan ini. Digoncangkan dengan krisis kesehatan. Digoncangkan dengan krisis ekonomi. Ramai orang termasuk pakar yang berkata, keadaan ini merupakan krisis yang tidak pernah berlaku. Krisis yang tidak pernah terjadi. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menghadapi keadaan ini, hanya dengan pertolongan Roh Kudus, umat Tuhan mendapat kekuatan untuk dapat bertahan menghadapi kegoncangan ini. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan saja waktu kegoncangan ini dapat dipersingkatkan dengan pertolongan Tuhan. Mendapat kesempatan untuk menikmati hidup dan berubah.
Itu kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-22. Matius 24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkatkan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkatkan. Apa yang menarik dari kata-kata ini adalah Tuhan yang menguasai waktu. Tuhan yang menguasai alam. Tuhan yang menguasai hidup. Tuhan sangat mengasihi umat manusia. Tuhan sangat mengasihi saudara-saudari dan saya. Itu adalah kata-kata yang sangat menarik kita dapat tarik di dalam ayat yang ke-22. Saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat keadaan ini sekarang, soal kesehatan adalah berbicara tentang soal hidup dan mati. Orang yang menjaga kesehatan dan kebersihan dan semua sarana akan menikmati hidup yang sehat. Kalau dipandang dari sudut rohani, orang atau jemaat yang tetap menjaga hidupnya di dalam Tuhan akan menikmati hidup. Itu kita dapat melihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34. Kalau soal krisis ekonomi, ini berbicara soal keperluan hidup. Kalau ekonomi mengalami kemelisetan, semua manusia akan mengalami kekurangan, lalu kebuluran. Apakah kita mengucap syukur apa yang ada pada kita? Karena keinginan daging sanggup membelakangkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melihat dari keadaan krisis dunia sekarang ini, saya mau bertanya, apakah Tuhan sedang berbicara kepada kita? Dari keadaan sekarang ini, Tuhan sedang mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah sumber hidup dan juga sumber kecukupan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah membiarkan semuanya ini terjadi karena Allah sangat mengasihi kita. Allah bukan menghukum kita, tetapi Allah sedang mengajar kita. Allah sedang mengingatkan kita. Dan Allah sedang menyadarkan kita bahwa tanda-tanda akhir zaman ini menunjukkan waktunya sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah respon Anda? Apakah tindakan Anda? Kalau kita melihat firman Tuhan dalam pasal yang ke-24, keseluruhan di dalam pasal yang ke-24, Yesus tidak berhenti mengajar tentang akhir zaman saja. Tetapi Yesus juga mengajar bagaimana menghadapi akhir zaman ini. Nah, ada dua sikap bagaimana menghadapi akhir zaman ini. Yaitu yang pertama, Yesus mengingatkan supaya berjaga-jaga. Sekali lagi, berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga adalah sikap yang peka dengan keadaan sekeliling. Yesus memberikan contoh atau gambaran seperti keadaan pada waktu zaman Nuh. Sebelum air bah terjadi, Allah mengingatkan bahwa akan terjadi banjir yang besar. Allah juga mengingatkan supaya membina bahtera.
Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa kegoncangan yang akan terjadi di dunia ini menunjukkan tanda dunia ini bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Oleh itu, berjaga-jagalah. Yang kedua, Yesus mengingatkan supaya menjadi seperti orang yang bijaksana. Kata bijaksana bermaksud pandai menggunakan akal serta bertimbang rasa. Luas pengalaman. Serta pandai menggunakan akal. Arif serta budiman. Orang yang bijaksana apabila ada sesuatu kejadian, pasti dia akan berpikir bahwa setiap kejadian itu ada maksud yang tersembunyi. Orang yang bijaksana apabila melihat keadaan yang terjadi sekarang ini, pasti akan berpikir apa yang perlu dilakukan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengambil suatu keputusan yang tepat. Oleh itu, saya mendorong kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadilah bijaksana. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata firman Tuhan. Kata Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Oleh itu, percayalah kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.